Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak, itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Ini ku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kalau sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan gowo Alphard songo, gowo mobil miliar, gowo uang miliaran. Dengan sowan pangeran gowo sujud. Yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten babat. Lalu sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niku termasuk kalau boleh kalau sering cerita Mbak kecewa kalau orang boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen niku mboten kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, Bude kula Mbah Hanid iku ketemu ngaji ana wong takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sistemnya rapik, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kalau nu sering ditanya sama sebagian gitu, kenapa Gus Jinan nggak jaga protokol dalam ilmu? Kalau cerita, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah-melampah, gimana melampah-melampah? Niku tiang biasa nyegat, nyegat di tenggalan. Ada perempuan Imro'atun min Khos'am. Niku Nabi pas masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah inna faridatullah ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron. La yastatiu ayastamsika ala rohila. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohila. Niku mboten terus Nabi tersinggung. Kok ninggalan? Sowan, nggo gula mboten nenten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Kowe apa? Badhe tanglet." Anak kula nu istikhadah. Senang kene ae gak repot. Jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nak ke latihan kok Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline mutolaah sik nih. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah jenengan ibadah haji sayang bapak kula niku pun lumpuh. Tidak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, na'am, ya bisa. Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi nopo lumpuh. Disebut hajjul ma'dud, hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dud. Nah untungnya begini haji makdub. Niki wonten majelis Dewan Masyayikh. Sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji, tetap sama Allah ditulis tidak haji. Meskipun anak cucu jenengan menghajikan. Karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan. Karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, nggak mungkin haji. Jenengan berkontribusi niat. Wes jong kairiku tua iku dol go kajiku. Innova iku dol go hajiku. Dia ikut berkontribusi. Lalu kalau sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Makdud. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung nuwakan cerita, Mbak cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yohanit ikhlas. Niku Nabi ketemu tenggalan ditakok, ora usah ngenteni bahsul masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung. Ruwet kerepotan. Nah dulu bahsul masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan, memper kiri itu memang butuh diskusi.
Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini, saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi. Ya mbak sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim, alim ini, di bab umur bagus ini. Terus saman ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilahnya luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Boten saged nak jare bapak kula ngeten. Ana wong melarat tuh matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat tuh wis poso, macul, buruh. Repote koyo nopo? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih kuwi esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan wis biasa ramangan. Lha iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah yang muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu, ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat. Li annan nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi. Walam yaskur al yaden warubbaten wal kodamen. Bisa saja sujud itu cukup diljabah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rubbaten, dua kodamen. Nah ini namanya mustamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Gini niku melibatkan 7 nopo? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong desa-desa sing sujute angkrang-angkrang, Bang. Terus dianggap boten apa? Sah. Nah dianggap rasah terus modelnya ra salat. Nah itu cerita keilmuan sing nggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gak ada adik Mbah Mufid niki abahe niki. Mbah Hande itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus didolimi. Ya anggere bangsa kalah tuwa niku didolimi. Soale dipek menangi dhewe. Ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas nek teko. Faruk mboten ngefek alumni kados Mas Adam, Mas Wahid dari alumni sen mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak Mbah niki masyaallah. Mboten nate ngekeki undangan pokoke awas wingi ketemu kula teng Lasem. Wis mbok catet tanggale. Ya memang isane Mbah niku ngamuk. Ceritane kunane kuno ngoten. Tetes berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad.
Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu nggak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern, ada diskusi, ada argumen, masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian gadean itu. Itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Ah terus ya sudah logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang indaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja. Kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda. Dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu nuruti satu, meninggalkan yang satu. Menuruti satu, meninggalkan yang satu. Mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad, belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Warabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak, kamu yang bingung. Ya sudah, Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in ya ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini, nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar. Bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya, atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya enggak tahu saya hukumnya tanya Mas Faruk gitu. Terus kiai-kiai itu kan senengane jagongan. Masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas ya kula nggih ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat memaksakan ndak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagongan, mbek konco, mbok sekak, mbok jagongan, pokoknya nggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus kiai-kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat ya. Ketoknya kok luwih menarik di bang yang di rumah misalnya macam-macam lah mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong terus ngopi-ngopi ngelelet pokoknya apa lah ngerti-ngerti esok maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Saizuddin bin Abdissalam punya teori innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa.
Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat tuh sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kayak wong melarat tuh sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwon, kalau bolak-balik matur. Kenapa baik sama banyak orang? Kalau nu sering nonton tonggo-tonggo mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tonggo-tonggo mati. Dia niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apa lagi Gus? Bojoku suwengi-suwengi ku ndelok TV. Suwengi-suwengi bar ndelok TV ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik? Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah apa sih husnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruk Kiai SK, tadi mau Kiai tenan jadi mau datang ke SK. Ini cara turu suwengi, ini kalau puji, Masya Allah, huwa solihun. Weh, mereka tarokal maksiat kullah, semalaman ninggal semua maksiat. Buat apa? Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayatnya pangeran kok terima contohnya manamukum billail. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengen niki Mas Umar, Mas Ismail dadi kiai itu kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu dari wis gak tahajud, iku kiai opo? Ngeplok nak turu. Ya kiai tenan, wong ninggal maksiat ku top. Ninggal maksiat itu top. Terus turu ku ya penting. Maksudnya penting wis pancen ora ono gunane ya turu apa opo. Wiridan nggih, marang-marang ora tertarik nek wiridan mau menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya dengan pangeran jaluk tok. Lha nek sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, njaluk gaji ku isin. Pantese njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Donga ngene tok 2 menit. Ya Allah, tini kadha wa kadha. Wong ra etika. Terus buatan maksud kula, kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kula nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat. Itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Walam yazkur al yaden warubaten wal qadar. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabha ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap ngajari kita sujud yang tidak resiko. Gini ku pakai 7 apa? Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam cara ibadah buatan apa sempurna. Di kalau cerita logika. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran, niku pangeran yo diwarahi. Tapi mboten krana nglamak, mboten nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak kula nu sering nak didik kula ngeten. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwalik, bina wong fasik iku apik. Iso bina nak kancanan. Iku mulai senam tak baleni malih. Sampeyan kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh ndak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina nak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa? Nah, sing katut apa sing soleh dadi fasik, apa sing fasik dadi soleh. Nah, dan seperti itu muhtamilun. Karena kita mau hukumi sunat, jebule sing soleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi soleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak, ayat setengah tegas, setengah nggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wow didawakan Mbak Fayumi, Mbak Hanit itu seneng ilmu. Ya sejarah agak unik tentang keluarga kulo. Ibu kulo namanya Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya mbak Minduan namanya Yohanit juga mondok. Mondok teng Joso terus mulai itu disenengi mbah kulo. Terus rabi terus Mbak Ul. Buyut kulo. Terus badhe Mbak Mukhid wafat angsal Mbak Fayumi. Terus Mbak Hanit riyen nak cerita kulo, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh. Riyen Mbak Mukhid enggak ahli falak, Mbak Fayumi ahli. Modele anake bebo ora krungu nak diceritani alime bapake. Kok wedi kon niru. Kula roh lah kelakuane Gus-gus kula roh hafal. Jadi agar diceritani alime abae iku bebo tawadhu, bebo nak kon niru apa tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus banyak. Kula gadah kitab namanya Khilyatul Auliya. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama. Mimman yutawassalu bihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh. Namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdullah. Niku nak wonten tiang fasik mati. Tiang fasik mati misalnya nyuwun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Saya ulang lagi, mainstream fatwa saat itu nak nong fasik mati sing sholat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira gak ada bedanya orang soleh dan orang napa fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko. Ditanya, lima datu sholli ala hadal fasik. Kenapa engkau begitu senang, begitu semangat nyolati wong fasik? Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Kau apa? Jawaban itu. Inni astahyi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqih. Itu yang dipakai Kiai Jawa. Aku iku isin mbek pangeran. Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasi'at kullase wa rahmatuhu ammat kullase. Lagi NU Kiai Jawa gitu, ketemu wong fasik ya tidak mau saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh. Wong barang sosial ora mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi, tapi malah dapat napa? Hidayat. Kayak apa Khalid bin Walid, panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud. Akhirnya juga jadi orang napa? Soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu sehingga beliau ini kancanan nyun sewu wong fasik ya tenang ae. Tapi dalam konteks bina, sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Sama lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah, ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu orang yang paling ahli fikih paling pinter.
Jawabannya kila, jawabannya Nabi wakila Ali itu dalam ilmu hadis ada yang mengatakan itu dawe Nabi wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'ayyizum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pintar itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'aminhum min makrillah, dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain divonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai-kiai kita ketemu wong soleh hormat, ketemu orang fasik ya respect karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdul Yalil, pokoknya orang Taif kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu, terus Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Inilah arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya begini, tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Gus, kalau mau cek Quran ora iso, kok anak kula hafal Quran, napa kula niku ngipi. Wadah, kanca sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari itu harapannya Nabi ya seperti itu. Nak bapak era kena gini apa? Anak. Ampun kados kula riyen di kanca mondok nuwakale ra karuan. Riyen kan bener pun bapake disurati nak anake nakal, bocah tenang ae. Bapak disurati pengurus kayak kok tenang. Bapak kula buta huruf wis tenang mau. Bapak kula buta huruf. Nggih wonten sing mondok umur 2 tahun wis ngrasa pinter. Kampung kula terbelakang, Gus iso tahlil sudah kepintere pol. Lah lha apa kula ngalem-ngalem iso maca Wahab, macakno sapa? Nggih tiyang kathah. Tapi apapun itu kula suwun terus wow kampanyene bat mono tawassut tawazun bah kampanye PBNU wae. Nah kula sesuai kampanye sebagai hasil yang saged ngaji guys yang yen bapak kula niku terkenal pinter ngaji. Nah nek kula nyali cerita bapak kula terkenal ngaji itu kok Gus Ismail Gus Umar iku kudune nyali. Wong iku kudu siap cerita bae. Mergo ora ana wong apik kecuali memaklumatkan diri wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi wattaba'tu millata abai Ibrahim terus wa Ishaq wa Yaqub. Aku yo anut bapak-bapakku. Bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Kita tahu Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tapi ojo bangga kehormatan bapak etok kudu wattaba'tu anut. Bapak alim ya melo alim. Bapak ahli falak iso falak. Nak bapak untuk salam template rapopo ditiru ya rapopo. Mosok untuk repot tok rantuk seneng enggak apa-apa lah. Islam tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati napa? Hasanah. Ojo kok fid dunya hasanah gelem. Bareng bapak yang alim, bapak yang alim iku wong dhisik, wong saiki ora oleh ngoten niku mboten ngangsa. Kula sinau tafsir Bedawi niku kitab gadane Mbah Mukhid disilai lek Lukman. Riyen niku saking radine dhuwit. Kitab tafsir Bedawi niku kula roh tulisane Basal nggih Basal misanane Mbah kula nggih misanane niki misanane Basal nggih kondang. Terus Mbah Badiah niku Mbak Yune abae niki. Adik buyut kula. Kula ajane buyut kula paling barep. Ajane nak menang buyut menang kula kabeh. Buyut kula niku barep. Gara-gara buyut kula barep kula generasi ke-6 niki generasi ketiga terus digo kalah-kalah ngeten iki. Tapi alhamdulillah barokah barep menawa dongane ngalim luwih dhisik. Jadi sampai pangeran di ACC riyen terus saya. Terus riyen niku wattaba'tu millata abai. Kula sering didhawuhi Mbah Mun ketika kula mulai ketok ngalim iku barokah mbahmu lasem, mbahmu kajen. Mergo Allah ora dadekno generasi top kecuali Allah nyebut Mbah Baisik. Bariku lagi amma al-hidayah. Gini kok Allah nyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang baik sing disebut babai min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa nembe wa mimman hadaina wastaqaina. Jadi Allah gak ada adat nak wong saleh mesti didelok babai. Ngergani. Ono tanah ijek melarat tetap mulang. Oh dikene babat masih melarat telah susah lah zaman Mbak Fayub melarat kita tetap mulang.
Nak wong boten kiai kan kesel istirahat. Kesel istirahat. Kiai boten kesel lah napa? Mula. Lha iku sing diregani bapak kalian Allah. Lan Allah nak nyebut wong soleh mesti sing disebut ku babai. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus sampai wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil terus lagi wa mimman hadaina wastabai. Terus kemudian hidayah itu siapa saja. Tapi selagi jadi mbah-mbah alim niku disebut riyen kalian Allah. Mergo Allah kepengin ngregani jasane mbah. Sampai Rasulullah sing Sayyidul Khalqi sing karuan mesti wong apik. Ketuane bahkan tetap disebut millata abikum Ibrahim. Terus niki nggih cerita tentang Gus-gus tentang neng-neng kersane aja niru mulyane tok ya niru ngalime. Anak mulyane wancen alumni ambek Gus ya tetep nyucup pokoke hormat mbek mantu ya nyucup serah ora walim ora pokoke cucap-cucup. Maksudnya ku ya ana regane kabeh ku ana napa? Ana regane. Dados wonten wattaba'tu millata abai Ibrahimah wa Ishaqa wa Yaqub. Dadi yo nyebut bapak tapi yo nyebut wattaba'tu. Aja nyebut mbah-mbah gagah tapi mboten apa? Wattaba'tu. Nggih niku mawon niki kula wau matur, kula pun uzlah mun pamit saja acara ngene nak ngaji kula wis ngaji sing gampang-gampang mawon. Ngaji kok repot nganggo podium, nganggo maklar, nganggo Wae nak jenengan eskal hukum tangkret kula ketemu teng dalan kula jawab. Kados wau imro'atun min fas'am. Nabi nu gampang ketemu teng dalan ditakoki gitu dijawab. Sampeyan takok Kiai Faruk mesti teng dalan mboten sopan takok teng dalan. Jebule wau. Mutola. Lha kula nu sering didolakno alumni-alumni sarang sing teng Papua teng pundi-pundi. Gus jenengan aja mati, Gus kula ora sida dadi kiai. Diangger ditakoki nu tangklet. Gus niku hukume piye? Nggak sore aku sibuk. Saiki Gus wong sing takok ngenteni. Bareng pun kula jawab ya dijawab ndekne kok pinter-pinter dhewe. Ya ora muni jare kula. Tapi wau jare ketikane babat kiai syaratnya ikhlas ngoten niku kula ya ora piye-piye. Ya mau gremeng sithik-sithik. Syaratnya ikhlas. Dadi kula niku urip didongakno kiai-kiai sing ora jelas niku sing digo takok-takokan. Nggih lumayan lah ono gunane no. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.